Selamat berjumpa pada AutoCAD 2012 ya. Kali ini kita akan melakukan pengenalan terhadap AutoCAD 2012. Ya, seperti biasa untuk software itu tinggal kita double klik aja sehingga muncul tampilan softwarenya. Lalu kita perhatikan layar AutoCAD yang muncul adalah seperti ini ya. Kita perhatikan apa-apa saja yang terdapat dalam layar AutoCAD ini. Ya, ini yang pertama, ini semuanya kita sebut sebagai menu bar. Ya, kita sebut sebagai menu bar. Ini adalah digunakan untuk menggambar objek. Ini adalah mengedit. Inilah membuat layer. Ini membuat teks dan memberi ukuran dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah sistem koordinat. Sistem koordinat kita di sini kalau kita perhatikan masih hanya terdiri dari sumbu X dan sumbu Y saja ya. Berarti ini kita katakan tampilan dua dimensi. X dikatakan positif kalau arahnya ke kanan, negatif ke kiri. Ya, kalau Y positif ke arah atas ini, ke bawah negatif. Ya, ini sistem koordinat. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan command line. Command line ini atau command prompt ya, itu fungsinya adalah untuk memasukkan perintah di sini. Ya, tentunya dalam bahasa Inggris, jika kita misalnya ingin menggambar sebuah lingkaran, kita ketikkan perintah circle, lalu kita enter. Maka perintah itu akan dieksekusi atau diteruskan. Oke ya. Kemudian yang keempat adalah layar gambar. Ya, ini semua daerah ini kita sebut sebagai layar gambar atau layar tempat untuk menggambar ya. Jadi secara garis besar tampilan dari layar AutoCAD itu terdiri atau hanya terdiri dari 4 bagian saja. Ya, ini yang harus kita ketahui. Ya, oke, seterusnya bagaimana cara memulai pada saat menggunakan AutoCAD? Ya, memulai menggunakan AutoCAD. Berikut akan kita bahas langkah-langkah yang harus atau sebaiknya kita gunakan dalam setiap memulai untuk menggambar suatu objek di AutoCAD. Ya, untuk mulai menggambar menggunakan AutoCAD, awal sekali kita ketikkan perintah units. Fungsinya untuk memilih satuan ya, intinya itu adalah memilih satuan, walaupun banyak desimal nantinya bisa kita atur. Ini precision, banyak desimal dari angka yang kita inginkan. Ya, itu nanti muncul angkanya itu terletak di command line ya, di bawah ini. Ya. Kita ambil dia yang tidak berdesimal, lalu kita pilih satuan. Di sini satunya sangat banyak, inci, feet, miles, milimeter, sentimeter, dan lain. Kali ini kita pilih milimeter, ya standar internasional. Kita oke kan? Seterusnya kita ketikkan perintah limits pada command. Fungsinya itu adalah untuk memilih ukuran kertas. Ya, batas bawah nanti selalu 0,0 ya. Batas atas 210,297 itu batas kertas untuk jenis kertas A4 ya. Dan bentuknya adalah portrait memanjang ke atas. Lalu kita ketikkan grid untuk membuat batasan dari kertas. Yang dari titik ya, titik ini yang jaraknya 10. Lalu snap kita buat 10. Itu adalah jarak hentakan dari mouse atau pergerakan mouse. Kalau kita aktifkan tentunya. Lalu kita zoom all untuk melihat tampilan dari kertas kita ya. Berarti ini adalah tampilan kertas yang sudah selesai kita atur. Jadi penggambaran itu nanti kita lakukan di dalam wilayah ini. Ya, artinya kalau pada saat kita lakukan proses pengeprintan atau mencetak gambar, maka yang tercetak itu nanti adalah bagian yang di dalam kertas ini. Jadi kalau misalnya kita menggambar di luar, ya silakan saja. Tapi pada akhirnya nanti gambar yang di luar ini kita pindahkan ke daerah wilayah kertas. Sehingga nanti gambar yang kita gambar itu akan terprint ya atau tercetak dengan baik. Ya, oke, ini sepintas tentang pengenalan atau memulai menggambar menggunakan AutoCAD 2012 maupun AutoCAD versi-versi yang sebelumnya.